Mana nasinya? Nasi kotaknya mana? Hari ini seru banget terjadi di depan MK. Ada pemandangan banyak sekali yang menarik yang tidak lepas dari lensa kamera. Iya. Namun, beruntungnya, untung Prabowo Subianto menghimbau dan mencegah relawannya untuk turun ke jalan hari ini. Walaupun secara kesiapan relawan Prabowo Gibran sudah siap dari semalam dan beberapa daerah sudah menyatakan untuk datang dengan bus dan rombongannya. Sikap negarawan Prabowo bukan berarti tidak beralasan, karena seandainya terjadi turun hari ini di kedua belah pihak, bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Itulah kemudian Prabowo lebih mementingkan rakyatnya, Prabowo lebih mementingkan dan menyelamatkan masyarakatnya daripada kemudian bertemu dalam satu titik dan terjadi benturan fisik. Ini menurut Prabowo sangat berbahaya. Oleh karenanya, Prabowo menyarankan kepada timnya untuk membatalkan rencana aksi damai hari ini di depan gedung MK. Seperti apa kesiapan tim Prabowo Gibran di beberapa daerah? Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi warga Jakarta Timur mendukung Mahkamah Konstitusi, menolak permohonan paslon 1 dan 3. Satu, kami warga Jakarta Timur bersaksi bahwa pemilu presiden 2024 telah berlangsung secara luber dan jurdil. Dua, kami warga Jakarta Timur mendukung penuh Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan 3. Tiga, kami warga Jakarta Timur siap hadir ke Mahkamah Konstitusi. Siap pasang badan untuk Mahkamah Konstitusi. Agar tidak takut terhadap intervensi dari pihak luar. Hidup Mahkamah Konstitusi. Hidup warga Jakarta Timur. Oke, itu hanya satu bagian saja. Ya, yang kebetulan mengirimkan video ke grup WhatsApp dan diupload di media sosial. Itu baru satu bagian saja. Kalau sampai benar kemudian terjadi turun massa hari ini, dua kubu yang berbeda, bukan tidak mungkin terjadi benturan. Ini yang tidak diinginkan oleh Prabowo Gibran. Beda dengan Anies, ya. Memang Anies pengennya chaos. Ya, kalau berbenturan, seneng mungkin dia. Beda orang yang pengennya memang damai, ya, adem, ayem. Beda dengan orang yang memang pengennya konflik. Kelihatan, ciri-cirinya kelihatan. Tindak perilaku segala macam provokasinya itu kelihatan. Yang membuat adem terus para pendukungnya, tapi yang membuat panas bahkan cenderung memprovokasi terus kepada pendukung itu beda sekali. Nah, kalau yang ini ya memang pengennya ribut, pengennya negara chaos, pengennya kacau. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati terhadap orang ini nih. Kelihatan dari cara ngomong, kelihatan dari pidato-pidatonya, kelihatan dari statement-statementnya. Cenderung memprovokasi, cenderung membuat panas, bukan kebalikannya. Ya mungkin ini dugaan saya menjadi wajar karena dia tidak berkepentingan terhadap Indonesia ini. Oh, dia orang Yaman kok. Istilahnya ribut, terserah lu ribut lah. Kalau perlu ya ribut aja malah. Mungkin kayak begitu. Lah gimana orang Yaman? Nggak ada kepentingannya Indonesia menjadi damai. Nggak ada. Kepentingannya Indonesia menjadi ribut. Ya. Cuman pendukungnya yang asli orang Indonesia saja yang nggak sadar. Ya, ini permasalahannya. Ini orang-orang Indonesia termakan oleh orang-orang zaman. Ini bahaya sekali.
bahaya sekali. Itu. Ya nggak menyalahkan masyarakat ya, karena tiap hari di lingkungannya dijejelin terus dengan paham-paham itu gitu. Jadi ya menganggap itu yang paling betul, itu yang paling benar. Padahal justru itu yang paling bahaya untuk Indonesia. Dan mereka akan terus bergerak. Even itu selesai pemilu, udah ada pemenang, udah ada presidennya, dia tidak akan pernah berhenti bergerak. Dia terus bergerak. Suatu saat dapat momen, dia muncul pergerakannya. Tapi ketika tidak ada momen, dia terus bergerak di bawah tanah. Awas, hati-hati ini. Hati-hati. Hati-hati. Dan ini berbahaya untuk negara kita. Kaum muslimin, teman-teman, ya saya ajak untuk selektif menyerap doktrin-doktrin tertentu. Harus tahu betul mana yang memecah belah, mana yang untuk kedamaian Indonesia. Karena apa? Pada intinya, pelaku utamanya pengen berkuasa. Itu tujuan utamanya. Pelaku utamanya, dia pengen berkuasa. Supaya bisa berkuasa, rakyat yang dikorbankan. Rakyat yang dipakai alat. Kita, kaum muslimin ini yang dipakai alat. Mesti sadar betul itu. Please, tolong. Kan sampai sama-sama turun dua kubu yang berbeda. Kita sama-sama muslim berbenturan. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nggak kita inginkan seperti ini. Sesama muslim berbenturan gitu. Dan untung Pak Prabowo semalam langsung pidato untuk batalkan. Gitu. Nggak usah bikin gerakan apapun. Percayakan kepada MK, percayakan kepada institusi-institusi lain. Jangan, karena tahu resikonya. Coba kita lihat demo hari ini di depan MK seperti apa. Sambil menunggu ibu-ibu menyelesaikan sholat zuhur dan pembagian makanan. Makanan yang mutar bukan orang yang datang berkerumun. Makanan yang mutar bukan orang-orang datang kumpul berkerumun. Kita bukan kerumunan. Kita adalah barisan pejuang. Bukan pejuang nasi bungkus. Bukan pejuang nasi kotak. Takbir. Mana nasinya? Nasi kotaknya mana? Mana nasinya? Nasi kotaknya mana? Kedengeran nggak? Jangan berkerumun. Makanan yang muter, bukan orangnya yang berkerumun, nyari makanan. Kita bukan tim nasi bungkus, kita bukan tim nasi kotak. Sayup-sayup terdengar di backsound itu. Mana makanannya? Mana nasi bungkusnya? Mana nasi kotaknya? Lo mau tutupin dengan cara apapun nggak bisa. Ya memang masukkan nasi bungkus. Gua dapat aja lagi angle ini. Lo mau tutupin kayak apa? Nggak bisa. Ya udah memang pasukan nasi bungkus gimana ente? Ya, oratornya manusia. Kita jangan berkerumun. Nggak usah manggil makanan, nanti makanannya yang bergerak. Sayup-sayup terdengar. Nasi kotak mana nih? Nasi kotak nih. Ini pasukan apa ini? Nah, masa nasi bulat? Ya udah pas nasi kotak lah. Men, lu mau tutupin dengan cara apapun nggak bisa. Ini originalnya kayak gitu, men. Itu udah originalnya udah kayak begitu lah lu. Gimana sih lo mau? Ya Allah. Teman-teman, saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih. Nah, kebayang ya pada saat demo rebutan nasi bungkus saja kadang sudah ribut. Nah, nanti kalau orang Yaman itu sudah berkuasa, nanti juga bakal terjadi perebutan kekuasaan antar mereka sendiri, antar pendukung mereka sendiri. Yang terjadi kekacauan-kekacauan seperti Syria, seperti Libya, seperti Yaman sendiri sampai dengan hari ini ribut terus. Ayolah, come on, kita sadarlah, ayo. Sesama muslim apalagi, ayo saya ajak dah. Kalau saya ngomong begini, Anda akan pasti bilang, dasar baser, nggak mungkin lah, gini, waduh, dia bagus banget kok. Ya memang, yang disajikan ke kalian itu ya memang yang bagus banget. Gitu.
Tapi kebusukannya kalian sama sekali nggak bisa lihat itu. Harusnya sih sadar ya, ketika demo nasi bungkus aja berebut. Udah, sampai nasi bungkus dulu deh. Ini bakal banyak banget liputan demo di gedung MK. Nanti videonya akan berlanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayo.